Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kemarin sudah membahas mengenai nawasibul mudhari' sudah, yang menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian kemarin juga sudah masuk ke jawazimul mudhari', yang menjazmkan atau amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Setengahnya ya sudah di bagian pertama. Mungkin kita ulangi dulu. Ini kitab Tuhfatus Saniyah karangan Syekh Abi Roja atau Syekh Muhyiddin bin Abdul Hamid bin Ibrahim Al-Misri. Nah, untuk amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari', jawazimul mudhari'i, ada totalnya ada tsamaniyata asyara, ada 18. Ada 18 ini ada lam, lamma, alam, alamma, kemudian lamul amri wa du'a, kemudian la finnahi wa du'a, kemudian in, mahma, idma, ayun, mata, kemudian aina, ayana, ana, haitsuma, kaifama, kemudian idza ya. Idza yang berada di syair ya. Jadi totalnya ada 18. 18 ini kemarin sudah dibagi dua, mulai dari lam sampai lam finahi. Ini amil-amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari' ya. Kemudian mulai dari in sampai idza ini menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus ya. Kita bahas di bagian yang kedua. Bagian pertama kemarin sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal qismu tsani, dan adapun bagian tsani yang kedua, wahwa bagian yang kedua ini ma adalah amil yadzmu yang menjazmkan apa ma fi'la ini kepada dua fi'il. Nah, bagian kedua ini adalah bagian-bagian atau amil yang menjazmkan dua fi'il sekaligus ya. Wa yusamma awwaluha fi'la syartina. Awaluhuma, awalnya fi'la ini, awalnya dua fi'il, dalam arti fi'ilnya kan ada dua. Di bagian yang kedua ini nanti menjazmkan dua fi'il ya. Nah, fi'il yang pertama itu namanya fi'il syarat, wa tsanihima, dan yang kedua ini namanya jawab syarti, wa jaza'ahu, dan jaza syarat ya. Namanya jawab syarat atau jaza syarat ya. Fahuwa ala arba'ati anwa'in. Nah, dalam 4 macam, 4 pembagian ya. Ya, ini memandang dari sisi ini isim, fi'il atau huruf ya. Jadi dibagi menjadi 4 lagi ya. An-naw awalu, adapun bagian pertama adalah harfun, huruf, bittifakin, dengan kesepakatan ulama. Wa na'usani, dan bagian yang kedua ini adalah ismun, isim, bittifakin, dengan kesepakatan ulama. Wa na'usalisu, dan bagian yang ketiga ini adalah harfun, huruf, alal asohi, menurut kaul yang lebih unggul ya. Jadi untuk bagian yang ketiga ini berbeda pendapat ulama, itu ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf, seperti itu. Tapi yang lebih unggul adalah ini adalah huruf. Walaupun ada yang mengatakan isim, tapi yang lebih unggul, pendapat yang lebih unggul adalah huruf ya. Begitu juga untuk yang keempat, wa nau'ur rabi'u, bagian yang keempat ini adalah ismun ya. Adalah isim alal asoi, menurut kaul asoh ya. Jadi kemarin kan itu sudah ada berapa ya? 6 ya. Sudah ada 6 di pembahasan kemarin, 6 amil yang menjazmkan, kemudian berarti sisa
12. Total amil yang menjazmkan ada 18. Untuk bagian pertama kemarin sudah disebutkan ada 6. Berarti untuk bagian yang kedua sisa 12. Nah, 12 ini dibagi 4 macam ya. Macam yang pertama ini adalah huruf, kedua adalah isim, yang ketiga adalah huruf menurut pendapat yang lebih unggul, yang keempat adalah isim menurut pendapat yang lebih unggul ya, seperti itu. Amman nau'ul awalu, adapun an-nau'u macam atau warna atau ya macam atau warna, al-awalu yang pertama, macam yang pertama fahuwa in wahdahu adalah in ya, wahdahu. Jadi in ini termasuk amil yang menjazmkan. Jadi semisal di depan kok ada in ya, oh berarti kalau ada fi'il mudhari'nya nanti fi'il mudhari'nya i'rabnya adalah jazm ya. Nahwu in tudzakir tanjah ya. In tudzakir tanjah, in itu jika, in tudzakir jika kamu mudzakarah, tanjah maka kamu akan sukses. Nah, ini gunanya menjazmkan, in pengamalannya adalah menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Nah, kita contohnya tadi in tudzakir tanjah. Nggak muat ya. Kita hapus dulu karena nggak muat. Kita tulis lagi tanjah. Nah, seperti ini aja. Nah, in tudzakir tanjah. Nah, in di sini ada in ini pengamalannya adalah menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Ya, pengamalannya adalah menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Kita hapus dulu in-nya ya. In semisal nggak ada, ini asalnya adalah tudzakiru. Tudzakiru tanjahu ya. Tudzakiru sama tanjahu. Nah, ini yang pertama adalah fi'il syarat ya. Yang kedua adalah jawab syarat ya. Namanya fi'il syarat. Tudzakiru namanya fi'il syarat. Tanjahu namanya jawab syarat, karena tadi sudah dijelaskan wa yusamma awwaluhuma fi'la syarti. Fi'il yang pertama ini dinamakan fi'il syarat, wasanihima jawab syarti, yang kedua dinamakan jawabnya syarat atau jazanya syarat ya. Diingat-ingat, yang pertama adalah jawab syarat, yang kedua adalah yang pertama adalah fi'il syarat ya, yang pertama fi'il syarat, yang kedua adalah jawab syarat atau jaza syarat. Yang pertama adalah fi'il syarat, yang kedua adalah jawab syarat atau jaza syarat. Oke. Nah, jadi untuk in ini kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya jika nih. Kalau jika itu berarti nanti ada makanya ya. Nah, yang maka itu biasanya disimbolkan dengan jim. Jim itu jawab artinya. Maka ya. Maka itu berarti jawab syarat. In jika tudzakiru artinya mudzakarah siapa kamu ya. Mudzakarah siapa kamu atau mudzakarah oleh kamu ya, tergantung pakai simbol yang mana ya. Tudzakiru artinya mudzakarah siapa kamu. Mudzakarah itu mengulang-ulang kembali ya. In tudzakiru ya. Yang semula adalah tudzakiru, roknya dhammah ya. Tudzakiru fi'il madinya adalah dzakara yudzakiru mudzakaratan wa dzikaron. Wa dzikaron fahuwa mudzakirun wa dzaka mudzakarun. Dzakir la tudzakir mudzakarun mudzakarun, itu di tasrifnya ya.
Jadi tudzakiru ini adalah fi'il mudhari' yudzakiru, ya-nya diganti tak tudzakiru untuk menunjukkan makna mukhatab mudzakkar wahdah ya, apa? Mufrad mudzakkar mukhatab ya. Kemudian tanjah ini aslinya adalah tanjahu, ini juga fi'il mudhari' ya. Asalnya adalah fi'il madinya adalah najaha yanjahu najahan wa manjahan fahuwa najihun wa dzaka manjuhun injah la tanjah manjahun manjahun minjahun ya. Seperti itu ya. Jadi aslinya adalah tudzakiru dan tanjahu. Ini haknya dhammah, ra-nya juga dhammah. Kemudian ada in di depannya. Nah, in ini nanti menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Fi'il mudhari' yang pertama dinamakan fi'il syarat, tudzakiru. Fi'il mudhari' yang kedua dinamakan jawab syarat, namanya jawab syarat ya, tanjahu. Jadi ketika ada in nanti bukan tudzakiru lagi tapi menjadi tudzakir ya. Ini bukan tudzakiru lagi tapi tudzakir. Ini menjadi tudzakir ya. Ini haknya menjadi sukun, roknya juga menjadi sukun. Asalnya tudzakiru, roknya dhammah menjadi tudzakir. Kemudian tanjah yang semula tanjahu, in tudzakir tanjah. In tudzakir, jika kamu mengulang-ulang pelajaran kamu, tanjah maka kamu akan berhasil atau kamu akan sukses, seperti itu. Nah, alamat jazmnya ini menggunakan sukun ya. Jazm itu alamatnya ada dua sebenarnya. Yang pertama sukun, yang kedua hadfu. Hadfu dibagi dua. Ada hadfun nun, ada hadfu harfil illat. Nah, untuk ini alamatnya adalah sukun karena tudzakir dan tanjah ini sama-sama fi'il mudhari' yang sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. Nah, kemudian fa'in, maka in ini adalah harfus syartin. Nah, in di sini adalah huruf syarat jazimin. Jazimun ya. Harfus syartin jazimun menjazmkan bittifaqi nuhati sesuai dengan kesepakatan ulama-ulama nahwu. Jadi untuk in ini semua sepakat kalau in ini adalah huruf ya. In adalah huruf. Ya jazimu fi'laini, in ini menjazmkan dua fi'il. Al-awwalu fi'lu syarti, yang pertama dinamakan fi'il syarat yaitu tudzakir. Awatsani yang kedua ini jawabu, dinamakan jawabnya syarat, wa jaza'u dan jazanya syarat yaitu tanjah ya. Wa tudzakir dan tudzakir ini adalah fi'lun mudhari'un. Tudzakir adalah fi'il mudhari' ya. Tudzakir di sini adalah fi'il mudhari'. Dzakara yudzakiru, fi'il syarti menjadi fi'il syarat. Ingat, fi'il yang pertama dinamakan fi'il syarat, fi'il yang kedua dinamakan jawab dan jaza syarat ya. Majzumun dijazmkan bi'in dengan menggunakan in yang semula tudzakiru, kemasukan in menjadi in tudzakir ya. Wa alamatu jazmihi sukun, alamat jazmnya adalah sukun. Ini roknya ini sukun ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, tudzakir ini adalah fi'il ya, fi'il mudhari'. Setiap fi'il itu pasti ada fa'ilnya ya. Setiap kita tahu oh ini adalah fi'il, berarti kita juga harus tahu juga fa'ilnya itu mana, tahu subjeknya mana, atau pelakunya itu siapa ya. Nah, fa'ilnya ini adalah dhamirun mustatirun fihi wujuban ya. Dhamirnya adalah berupa dhamir mustatir wujub. Fa'il itu apa, dhamir itu apa, itu nanti kita bahas, kita buka lagi di pembahasan bab fa'il ya. Ini belum masuk ya. Setelah bab ini baru kita masuk ke marfu'atil asma. Di marfu'atil asma nanti ada salah satunya adalah fa'il ya. Nanti bab fa'il dijelaskan lebih dalam lagi di pembahasan yang akan datang ya, di bab fa'il ya. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir fi wujuban takdirhu anta ya. Anta itu kamu, laki-laki satu orang ya. In tudzakir, jika kamu mudzakaroh mengulang-ulang, tanjah maka kamu akan
berhasil. Wa tanja, dan tanja ini adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' ya, sama-sama fi'il mudhari'. Jawabu syarti menjadi jawab syarat, wa jaza'uhu, dan jazanya syarat. Ya, ingat ini tanjah di sini adalah jawab syarat. Fi'il yang kedua dinamakan jawab syarat. Majzumun bi'in dijazmkan dengan menggunakan in, wa alamatu jazmihi sukun, alamat jazmnya adalah menggunakan sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban takdiruhu anta. Nah, untuk fa'ilnya ini adalah berupa dhamir mustatir wujub ya, sama dengan tudzakir. Pengira-ngiraannya adalah anta. Tanjah, maka kamu akan sukses atau akan berhasil. Kemudian amman nau'utsani, adapun macam yang kedua, wa huwal mutafakku ala annausmun ya. Macam yang kedua ini adalah macam-macam atau bagian yang mana bagian tersebut disepakati kalau bagian tersebut adalah isim ya, dinamakan isim. Kalau sebelumnya in, ini sepakat in adalah, ulama bersepakat in adalah huruf ya. Kemudian bagian yang kedua ulama bersepakat kalau yang termasuk di bagian kedua ini adalah isim ya. Fatis atau asmain ada 9 isim ya, ada 9 isim. Wahya man, untuk yang pertama adalah man, kemudian wama, kemudian ayun, kemudian mata, kemudian ayana, kemudian aina, kemudian anna, kemudian haitsuma, dan kaifama. Nah, ini semuanya adalah isim ya. Jadi diingat-ingat ya. Diingat-ingat, oh ini adalah isim ya. Ini adalah isim. Ini salah satu cara biar kita tahu ini sebenarnya isim, fi'il atau huruf ya, dengan kita ingat-ingat lagi, oh ini adalah isim. Sesuai dengan kesepakatan ulama. Beda dengan yang selanjutnya nanti di bagian ketiga dan keempat, itu ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Kemudian yang di kitab Tuhfatul Saniyah itu diambil qaul atau pendapat yang paling unggul seperti itu. Famisaluman, kemudian contoh dari man, ini adalah qauluka, ucapan kamu, yang berupa man yukrim jarohu yuhmad ya. Man yukrim jarohu yuhmad. Man itu ditujukan untuk laki-laki, untuk yang berakal ya, yang memiliki akal ya, memiliki akal. Dia nggak ditentukan apakah ini 1 atau 2 atau 3 atau lebih, enggak, secara bilangan itu nggak ditentukan. Man itu ya bisa untuk mufrad, bisa untuk tasniyah, bisa juga untuk jamak. Man itu digunakan untuk sesuatu yang berakal, entah itu laki-laki ataupun perempuan, entah itu 1, 2 ataupun 3. Pertama adalah man. Jadi man ini namanya isim syarat ya. Isim syarat. Man yukrim jarohu yuhmad ya. Man adapun barang siapa adalah yukrim, memuliakan. Siapa man memuliakan jarohu, kepada tetangganya man, yuhmad, maka man tersebut akan dipuji. Maka akan dipuji siapa man ya. Barang siapa yang memuliakan tetangga, maka dia akan dipuji, seperti itu. Untuk contoh yang lain, waman yudzakir yanjah. Waman, dan barang siapa. Waman adapun barang siapa adalah yudzakir, mudzakarah, siapa man, yanjah, maka akan berhasil siapa man ya. Barang siapa yang mudzakarah atau mengulang-ulangi pelajarannya, yanjah, maka dia akan berhasil. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang berbunyi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya. Ini di ya'mal di sini, kemudian ini fi'il syaratnya, ini jawab syaratnya ya. Kita ambil di satu saja ya, di mana ya, di
may yukrim jarahu, atau di faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya. Di may yukrim jarahu yuhmad gitu aja. May yukrim jarahu yuhmad. Nah, kita ambil man yukrim jarahu yuhmad. Nah, di sini ada man ya. Man di sini menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Kita cari fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya adalah yukrim di sini. Yukrimu ya, yukrimu dan yuhmadu. Nah, ini fi'il mudhari'nya yukrimu dan yuhmadu, ini jarohu menjadi maf'ul ya, ini menjadi maf'ul, ini menjadi jawab syarat. Nah, yang semula adalah yukrimu dan yuhmadu, ini semula adalah dhamma, karena ada man di sini, dhamma-dhammanya itu berubah menjadi sukun ya, berubah menjadi sukun, tidak lagi dhamma lagi tapi menggunakan sukun ya, menggunakan sukun, nggak bisa dipencet. Menjadi yukrim ya, ini menjadi sukun, yuhmad ya. May yukrim jarahu yuhmad. Barang siapa yang memuliakan tetangganya, maka dia akan dipuji. Nah, semula yukrimu karena ada man menjadi yukrim. Yang semula yuhmadu ini dhamma, karena ada man nanti menjadi yuhmad, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, ini man ya. Yang selanjutnya adalah ma ya. Wa misaluma, adapun contoh dari ma ini adalah qauluka, ucapan kamu yang berupa ma tasna tudzabi, ma kepada perkara tasna yang mengerjakan siapa kamu, tudza maka kamu akan dibalas bihi dengan menggunakan ma ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan maka kamu akan dibalas dengan pekerjaan tersebut ya. Ini jadi ya sama seperti famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Apa yang kamu kerjakan ya maka balasannya setimpal dengan apa yang kamu kerjakan tersebut. Kemudian ada contoh lagi, mataqra tastafid minhuma, terhadap atau kepada perkara takro yang membaca siapa kamu, tastafid maka akan mengambil faedah siapa kamu, minhu dari ma. Begitu juga wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum ya. Nah, kita ambil yang matasna tudzabihi. Matasna tudzabihi ya. Matasna tudzabihi. Jadi ma di sini statusnya adalah isim syarat, tapi di sini menjadi maf'ul ya. Jadi maf'ul, jadi maknanya ma kepada perkara tasna mengerjakan siapa kamu. Di asalnya adalah tasna'u, dan ini saya ganti pakai hijau.
Error ya. Tas ya, jadi semula adalah tasna'u, kemudian ini tujza, tasna'u tujza. Nah, ini di sini ada alifnya ya, ada alif lazimahnya. Kita tahu tujza di situ adalah fi'il mudhari' yang mabni majhul. Jadi aslinya adalah jaza ya, jaza ya jazi menjadi tujza ya. Nah, di sini ada fi'il mudhari'nya dua ya, jadi tasna itu fi'il mudhari' pertama namanya fi'il syarat, tujza itu fi'il mudhari' kedua namanya jawab syarat. Maka di sini disimbolkan dengan jim. Jim itu artinya jawab syarat. Maka pada perkara tasna yang jangan yang ya. Maka pada perkara tasna mengerjakan siapa kamu, tujza maka kamu akan dibalas bihi dengan ma tersebut ya. Nah, jadi di sini ma iku menjazmkan dua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pertama yaitu tasna'u yang semula ainnya dhamma berubah menjadi sukun menjadi tasna ya, menjadi tasna, ma tasna, bukan ma tasna'u lagi tapi ma tasna. Kemudian tujza itu jazm ya, i'rabnya jazm. Nah, alamat jazmnya apa? Alamat jazmnya karena tujza di situ ada alif belakangnya di sini. Nah, alif ini adalah termasuk huruf ilat, sehingga tujza ini alamat jazmnya adalah membuang huruf ilat, karena fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang akhirnya itu berupa huruf ilat, ketika i'rabnya adalah jazm, alamat jazmnya adalah membuang huruf ilat tersebut, sehingga yang semula tujza itu panjang, setelah za ada alif bengkong, tujza seperti itu. Nah, karena jazm tujza, alif bengkongnya dihapus ya, alif bengkongnya dihapus sehingga menjadi tujza ya, menjadi tujza bihi. Baik, seperti itu ya. Baik, tadi sudah ma ya. Setelah ma tasna tujza bihi, kemudian ma taqra tastafid bihi. Itu taqra di sini aslinya adalah taqra'u ya, hamzahnya dhamma, tastafid dalnya aslinya dhamma. Taqra'u membaca siapa kamu, tastafidu mengambil faedah siapa kamu. Kemudian ada ma di sini, ma ini menjazmkan dua fi'il mudhari' menjadi ma taqra tastafid minhu ya. Alamat jazmnya adalah sukun karena taqra dan tastafid huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat ya. Huruf ilat itu alif, wawu dan ya ya. Ini kan hamzah bukan huruf ilat, dal juga bukan huruf ilat, juga tidak bertemu dengan sesuatu apapun ya. Dalam arti tidak bertemu dengan alif tasniyah, tidak bertemu dengan wawu jamak, tidak bertemu dengan ya mu'annas mukhatabah, tidak bertemu dengan nun jamak niswah, tidak bertemu juga dengan nun taukid staqilah seperti itu. Nah, ini alamat jazmnya menggunakan sukun. Begitu juga untuk wama tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Nah, tunfiqu di sini jazm, kemudian jawabnya adalah yuwaffa. Ini maka ya. Yuwaffa ini tunfiqu itu aslinya adalah tunfiquna ya. Untuk tunfiqu kita praktek jazmnya aja ya, cara jazmnya. Tunfiqu jadi aslinya adalah tungfiku seperti ini, aslinya adalah tungfikuna ya, ini nun ya. Tungfikuna. Nah, kemudian kemasukan ma ya, ma tungfikuna. Nah, ma ini nanti menjazmkan dua fi'il, ma-nya ma syarat ya, bukan ma nafi atau
ma apalagi ma istifham ya. Ini ma-nya ma syarat ya. Nah, ketika ada ma di depannya, nanti yang semula tungfikuna ini adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan wawu jamak. Di sini ada wawu jamak ya. Tungfikuna itu ada wawu bertemu dengan wawu jamak. Fi'il mudhari kok bertemu dengan wawu jamak, alamat rofaknya menggunakan nun. Ketika nasab nunnya dibuang, ketika jazm nunnya dibuang. Nah, sehingga yang semula adalah tungfikuna ketika bertemu dengan kok kabur semua. Bertemu dengan ma, di depan ada ma itu menjazmkan, maka tungfikuna yang semula rofa berubah menjadi jazm. Nah, alamat jazmnya adalah membuang hadfun nun, membuang nun, sehingga yang semula tungfikuna menjadi tungfiku ya. Ini ditambahi alif fariqoh namanya, menjadi tungfiku bulat. Yang semula tungfikuna berubah menjadi ma tungfiku, seperti itu. Nunnya dibuang karena af'alul khamsah, namanya af'alul khamsah ya, af'alul khamsah. Begitu juga untuk yuwaffa. Di sini ada di fi'il mudhari'nya di sini adalah tungfiqu dan yuwaffa. Yuwaffa itu aslinya ada alif di depan, alif di belakangnya ya. Di asalnya adalah yuwaffa. Gini aslinya. Yuwaffa. Nah, ini ada alif bengkongnya. Kemasukan ma tadi di depan, maka karena yuwaffa ini adalah fi'il mudhari' yang belakangnya berupa huruf ilat, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, kita buka di alamat jazm, fi'il mudhari' kok mu'tal akhir. Nah, alamat jazmnya adalah membuang huruf ilat, hadfu harfil ilat, membuang huruf ilat, sehingga yang semula yuwaffa panjang ya, yuwaffa begitu, alifnya dibuang menjadi yuwaffa ya, yuwaffa. Nah, begitu, yuwaffa ilaikum wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum ya. Aslinya adalah wa ma tunfiquna min khairi yuwaffa ilaikum. Kemudian nunnya dibuang menjadi tunfiqu, yuwaffa, alif belakangnya dibuang menjadi yuwaffa, seperti itu. Nah, kemudian setelahnya adalah ayun. Wa misalu ayin, contoh dari ayin, qauluka adalah ucapan kamu yang berupa ayya kitabin taqra'u tastafid minhu. Ayya kitabin, kepada apapun kitab, taqra'u kamu membaca siapa kamu, tastafid maka kamu akan mendapatkan faedah, mengambil faedah minhu dari ayya kitabin tersebut. Kitab manapun yang kamu baca, kamu akan mendapatkan faedah, mendapatkan pemahaman dari kitab tersebut. Di ayat kitabin di sini tarkibnya adalah maf'ul bih ya. Fi'ilnya adalah taqra'u beserta fa'ilnya di dalam taqra'u, kamu membaca ayat kitabin, kitab apapun ya. Di ayat kitabin menjadi maf'ul. Ayat kitabin kepada manapun buku, taqra'u membaca siapa kamu, tastafid maka kamu mendapatkan pemahaman siapa kamu minhu dari ayat kitabin ya. Jadi semula taqra'u menjadi taqra' gitu. Yang semula tastafiddu menjadi tastafid, seperti itu. Contoh lagi, ayyamma tad'u falahul asmaul husna ya. Ini tad'u aslinya adalah tad'una, ini af'alul khamsah sama seperti tungfiqu, ini tungfiquna menjadi tungfiqu, ini tad'una menjadi tad'u, seperti itu. Tad'una falahul asmaul husna ya. Nah, kemudian ini jawab syaratnya tidak berupa fi'il mudhari' ya. Jawab syaratnya ini berupa jumlah ismiyah, berupa mubtada' khobar ya. Ayin, kemudian contoh yang lain adalah mata. Wa misalu mata, kemudian mata, contoh dari mata adalah qauluka, ucapan kamu yang berupa mata taltafit ila wajibika tanal ridho rabbika. Mata taltafit, kapan
kapan-kapan memperhatikan siapa kamu ila wajibika terhadap kewajiban kamu tanal maka ya di nengeri atau menandai kalau ini jawab syarat ya berarti ada makanya ya. Maka akan mendapatkan siapa kamu mendapatkan ridhoka kepada ridho Rabbika kepada ridho Tuhan kamu. Jadi ya kapan-kapan itu ya ketika kamu memperhatikan kewajiban kamu maka kamu akan mendapatkan ridho dari Tuhan kamu. Nah ini taltafit, ini fi'il syarat, kemudian tanal jawabnya syarat dan jazanya syarat. Jadi yang semula adalah taltafitu, mata taltafitu ya semula taltafitu taknya dhammah. Tanal aslinya adalah tanalu ya, tanalu menjadi mata taltafit dan tanal ya. Jadi tanalu ini aslinya adalah tanalu ya. Nah, seperti ini aslinya. Tanalu. Tanalu kemudian karena ada mata di sini sehingga menjadi tanal gitu. Tanal. Ada alif sukun, lam juga sukun. Nah, ini alifnya dibuang menjadi tanal begitu. Kemudian wa qaulu syairi dan ucapan seorang pujangga, seorang syair. Ana benu jala wa tola uthana ya mata adoil amama imamata ta'rifuni ya. Jadi di sini ada mata ini menjazmkan dua fiil mudhari' sekaligus. Nah, fiil yang pertama itu adalah ado ya. Kemudian fiil yang kedua adalah ta'rifuni, mata ado. Ya, aslinya ini adalah ainnya adalah sukun ya. Karena jazm, alamat jazmnya menggunakan sukun ya, sebenarnya sama dengan ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'i, kenapa ainnya kasroh padahal yarfa adalah fiil mudhari' kok di kasroh. Sama ini juga sama ado. Ini semula adalah aldo'u ya. Aldo'u kemudian ta'rifuni, ini aslinya adalah ta'rifunani ya. Nah, kita contohkan aja ya. Kita buat contoh. Jadi aslinya adalah ado il imamah. Ini ado dulu ya. Yang semula adalah adoul imamata ya. Adoul imamata. Kemudian kemasukan mata di depannya, karena kemasukan mata maka fi'il mudhari'nya jazm, ini alamat jazmnya menggunakan sukun. Jadi ado. Kemudian al-imamata ini hamzahnya hamzah wasol ketika di tengah tidak dianggap, sehingga ado'ul imamata kan nggak bisa. Nah, ini namanya iltiqa'u sakin, bertemu dua huruf yang mati, ain sukun, lam sukun. Gimana ini bacanya? Ado'ul imamata nggak bisa. Hingga yang di depan di kasroh yang semula sukun berubah menjadi kasroh menjadi ado'il imamata ya. Ado'il imamata. Kemudian ta'rifuni itu asalnya adalah ta'rifunani ya. Ta'rifunani. Aslinya fi'il mudhari'nya adalah ta'rifuna ini. Ta'rifuna ya. Ta'rifuna ini adalah termasuk af'alul khamsah, fi'il mudhari' yang bertemu dengan wawu jamak di sini. Ketika jazm, alamat jazmnya adalah membuang nun. Nah, ini nunnya dibuang di sini sehingga menjadi yang semula ta'rifuna, nanya itu dibuang menjadi ta'rifu ni, menjadi ni langsung ta'rifu ni. Nah, ini nunnya dibuang di sini.
hingga menjadi sisa nun satu, ya, sisa nun satu. Jadi ta'rifuni. Seperti itu. Wa misalu ayyana, contoh dari ayyana adalah qauluka, ucapan kamu yang berupa ayyana talqoni ukrimka, ya. Ayyana talqoni ukrimka. Ayyana talqoni, ayyana kapan-kapan, talqoni menemui siapa kamu ni kepadaku, ukrimka maka akan memuliakan siapa saya ka kepada kamu. Nah, talqoni, ya, talqoni itu juga sama seperti yang tadi, ya. Aslinya adalah talqoni. Fi'il mudhari'nya adalah talqo, ya. Ni itu nunnya nun wiqoyah, ya-nya ya mutakalim. Fi'il mudhari'nya ya talqo gitu. Pakai apa namanya? Pakai alif ketika bersanding dengan ni, ya pakai alif, ya. Talqo, kemudian ada ayyana. Ayyana itu menjazmkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' talqo itu belakangnya ada alif. Sehingga talqo termasuk mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir itu alamat jazmnya adalah membuang huruf ilatnya sehingga menjadi talqo. Tinggal disambung talqo ni, ya, talqo ni. Kemudian yang satunya apa tadi? Satunya ukrimka, ya. Ukrimka itu aslinya ukrimu ka, mimnya dhammah. Ukrimu memuliakan siapa saya ka kepada kamu, ya. Fi'il mudhari'nya adalah ukrimu, mimnya yang semula sukun, yang semula dhammah berubah menjadi sukun. Wa misalu ainama, contoh dari ainama ini adalah ucapan kamu yang berupa ainama tatawajjah talqo sotikon. Talqo sama seperti yang ini, ya. Talqo ini ini adalah talqo, ada alif bengkongnya, talqo begitu. Ainama tatawajjah talqo sotikon. Kemudian wa qaulu ta'ala, tatawajjah itu aslinya adalah tatawajjahu menjadi tatawajjah, ya. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Aslinya adalah yuwajjihuhu, ya. Yuwajjihuhu. Haknya, hak yang pertama semula adalah dhammah, kemudian menjadi sukun menjadi yuwajjihuhu, yang semula yuwajjihu berubah menjadi yuwajjihu. La ya'ti. Nah, ini la ya'ti, ya, jawab syaratnya adalah ya'ti, ya. Ya'ti semula ada ya-nya, ya'ti panjang, ya'ti ata, ya'ti gitu. Kemudian ya-nya dihapus menjadi ya'ti. Kemudian juga ainama takunu yudrikhumul mautu. Takunu aslinya adalah takununa, ada nun, takununa, nunnya dibuang menjadi takunu begitu. Yudrik itu jawab syaratnya aslinya adalah yudrikukum, ya, menjadi yudrikum. Kafnya disukun, kaf yang pertama, ya. Kemudian wa misalu haitsuma, ini saya percepat, ya. Contoh dari haitsuma adalah qaulu syairi haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Ini contohnya adalah tastaqim, ya. Haitsuma tastaqim asalnya adalah tastaqimu, mimnya semula dhammah, tastaqimu di antara qaf dan mim ada ya, ya. Tastaqimu kemudian mimnya di sukun karena ada haitsuma sehingga menjadi tastaqim gitu. Kemudian ya sukun, mim juga sukun. Nah, ya-nya dibuang menjadi tastaqim. Kemudian jawab syaratnya adalah yuqaddir, ya. Aslinya adalah yuqaddiru menjadi yuqaddir. Nah, kemudian contoh kaifama takunil apa ini kaifama takunil ummatu yakunil wulatu. Nah, ini semula adalah takunu, ya, takunu. Karena yakunu, takunu. Kemudian karena ada kaifama, nunnya yang yakunu, nunnya disukun menjadi yakun. Wawunya sukun, nunnya sukun, wawunya dihapus menjadi takun, ya. Juga ini sama yakunu, yakun.
Kemudian nunnya ini dikasroh karena ya ini bertemu dengan lam ya, lamnya sukun, nunnya juga sukun. Yakun wulat itu kan nggak bisa. Di sini ada hamzah wasol ketika di tengah nggak dianggap menjadi yakun wulat itu kan nggak bisa. Nah, sehingga nunnya dikasroh menjadi yakunil wulatu. Kemudian contoh yang lain, wa kaifa matakun niyatuka yakun sawabullahi laka. Ketika ada niat kamu, maka juga akan ada pahala Allah, ya, akan juga ada pahala Allah itu milik kamu. Ini takun ya, sama seperti tadi takun dan yakun. Wa yuzadu ala hadil asma'i tis'ati idza. Ya, kemudian ditambahi dari isim-isim ini idza ya, idza yang khusus di syair kama qaulal mu'alifu, seperti yang diucapkan oleh mu'alif jurumiyah, wa idza fi syi'ri khosoh ya. Wa dzalika daruratun, nah ini adalah darurat syair ya. Nahu qauli syairi, seperti ucapan syair, istaghni ma'aghnaka rabbuka bil ghina fa idza tusibaka khosoh fatajammali ya. Nah, ini contohnya ada di idza di sini. Tusibaka adalah fi'il syarat, kemudian tajammal di sini adalah jawab syarat, seperti itu ya. Jadi asalnya adalah tusibuka. Tusibuka aslinya tusibuka. Kemudian baknya di sukun. Jadi di antara shad dan ba itu ada ya-nya tusibuka, kemudian baknya disukun menjadi tusib. Tusib ya-nya dibuang, tusibuka. Kemudian fatajammal, itu lamnya aslinya sukun tapi karena syair juga, karena darurat syair lamnya di kasroh, jadi aslinya adalah fatajammal gitu. Kemudian wa amman nau'us salisu, adapun macam yang ketiga, wa huwa makhtulifa fi annahu ismun au harfun. Macam yang ketiga ini adalah macam yang mana macam ini nanti di khilaf ya, ikhtilaf ya, ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan oh ini isim, anahu ismun. Harun oh enggak, oh ini huruf ya. Di bagian yang ketiga ini antara ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf. Ya ini bahasa Arab ya beda. Kalau bahasa Indonesia enggak ada khilaf ya, sudah dipatenkan sama pemerintah. Jadi enggak ada khilaf di antara ulama lughat Indonesia ya. Enggak ada ulama lughatil Indonesia, enggak ada yang ulama lughatil Indonesia ya, enggak ada yang berbeda pendapat antara ulama Indonesia, pakar bahasa Indonesia. Jadi enggak ada yang berbeda pendapat karena sudah dibuat peraturan lewat EYD, ejaan yang disempurnakan. Wal asahu, adapun qaul asah yang lebih unggul, annahu harfun. Ini termasuk huruf. Wadzalika harfun, wa itu ini satu huruf, yaitu wa idma ya, idma. Jadi idma ini ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf. Tapi yang lebih unggul, pendapat yang lebih unggul adalah idma ini adalah isim. Wa mithaluhu, contoh dari idma adalah qaulus syairi, wa innaka idma ta'ti ma anta amirum bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya. Ini syair ya, syair kalau maknani, kalau memberi arti itu loncat-loncat ya. Nah, ini poinnya, intinya adalah innaka, sesungguhnya kamu, idma ta'ti ma anta amirum bihi, kalau kok semisal kamu mendatangi apa yang kamu perintahkan, jadi nggak cuma ngomong tok ya ini ya. Ya, jadi ini sindiran ya. Kalau semisal kamu ngongkon gak mau ngongkon tok ya. Semisal kamu juga ikut mendatangi apa yang kamu perintah, kamu bilang sana belajar, kamu juga ikut belajar gitu. Innaka idma ta'ti ma anta amirum bih ya. Kamu kalau semisal kamu juga mendatangi apa yang kamu perintahkan, tulfi man iyahu ta'muru atiya, maka orang lain yang kamu perintah ikut juga akan mau mendatanginya ya. Jadi kita
mencontohkan, jangan sekedar memerintah ya. Kita mencontohkan, ya kita merintah, kita juga mencontohkan gitu. Kita jadikan diri kita suri tauladan, jangan jadikan kita hanya cuma memerintahkan saja tapi kita nggak mengerjakan. Karena nanti efeknya beda. Efek seorang mengikuti karena diperintah dengan seorang mengikut karena memang ada yang diikuti lewat tindakan itu berbeda. Nah, ini idmah menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama adalah ta'ti, fiil yang kedua adalah tulfi. Ta'ti, ya, ini ta'ti, ya ada ya-nya ta'ti, dan tulfi setelah fa itu ada ya-nya. Wa amanau urrabi'u, sudah selesai. Wa amanau urrabi'u, adapun macam yang keempat ini wahwa makhtulifa fi annahusmun aw harfun. Nah, ini kalau baca makhtulifa ya, jangan ma'ukhtulifa ya. Boleh ma'ukhtulifa, tapi ya semisal dipisah-pisah. Wahwa utawi ana urabi iku ma lafat ukhtulifa kang den persulayani fi anahu iku wahwa utawi ana urabi iku ma lafat ukhtulifa kang den persulayani apa fi anahu ing dalam temen setuhune ma iku ismun isim aw harfun utawa huruf. Nah, baru ukhtulifa. Tapi kalau semisal digabung ya wahwa makhtulifa fi anahu ismun aw harfun. Ini juga jangan fi anahu ismun aw harfun. Jadi yang lebih tepat wahwa makhtulifa fi anahu ismun aw harfun. Ini yang keempat, ini juga sama seperti yang ketiga. Ketika ini khilaf, ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf. Kalau yang ketiga yang mengatakan isim ini lebih, yang mengatakan huruf, yang mengatakan lebih huruf lebih asal, lebih unggul. Kemudian yang keempat ini yang asal adalah wa fadzalika kalimatun wahidatun wa hiya mahma. Nah, ini adalah satu kalimat juga, yaitu mahma. Jadi mahma ini ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf. Tapi yang lebih unggul mahma ini adalah isim. Kita juga idma ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf, tapi yang lebih unggul adalah huruf, seperti itu. Contohnya wa misaluha qauluhu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, mahma ta'tina bihi min ayatil litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Nah, ini ta'tina ya. Aslinya adalah ta'tina, setelah ya panjang ta'tina, tapi karena ada mahma menjadi mahma ta'tina, seperti itu. Dan untuk jawabnya, ini jawab syaratnya adalah ma nahnu laka bimu'minin ya. Berupa susunan jumlah ismiyah, jadi nggak ada fi'il mudhari' yang kedua, itu nggak ada. Fi'il mudhari'nya hanya satu, fi'il mudhari' kedua nggak ada. Contoh lagi, wa innaka mahma tu'ti patnaka su'lahu wa farjaka nala muntahadzami ajma'a. Nah, ini mahma menjazmkan dua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pertama adalah tu'ti ya. Tu'ti aslinya adalah tu'ti, begitu. Tu'ti ya, innaka mahma tu'ti, memberikan batnaka su'lahu wa farjaka nala. Nah, ini jawab syaratnya adalah nala muntahadzami ajma'a ya. Nala itu bukan fi'il mudhari' ya. Nala itu fi'il madi. Nala yanalu, kalau fi'il mudhari'nya yanalu. Sehingga yang dijazmkan hanya tu'tinya saja. Untuk nala ini karena fi'il madi ya mabni ya. Mabni fathah terus. Jadi enggak ada jazm. Jadi jazmnya ini hanya secara mahali. Baiklah, mungkin seperti itu untuk amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari' di bagian yang kedua. Ini ada bagannya jawazimul fi'lil mudhari'. Yang menjazmkan fi'il mudhari' ini ada dua, ada ma yajzimu fi'lan wahidan, ada amil-amil yang menjazmkan kepada satu fi'il mudhari'. Yang kedua ma yajzimu fi'laini, amil-amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Nah, ma yajzimu fi'lan wahidan, amil-amil yang menjazmkan satu fi'il ini total ada 6, ada lam, lamma, alamma, lam amar, kemudian la nahi. Ya.
lam amr, ada yang lil amri dan lidu'a, ada la nahi, ada yang nahi, ada la lidu'a. Itu untuk di bagian yang pertama kemarin. Kemudian yang menjazmkan dua fiil ini dibagi dua, ada yang muttafaqun alaih, ada yang disepakati, ada yang terdapat ikhtilaf di antara ulama. Nah, yang disepakati ini ada yang disepakati oh ini huruf, oh ini isim. Yang disepakati huruf ini satu, ada in, contohnya in tudzakir tanjah ya. Untuk yang disepakati isim ini total ada 10, ada man, ma, ayun, mata, ayana, aina, anna, kemudian haisuma, kaifama, dan idza ya. Kemudian untuk yang dikhilafkan ini ada dua ya, ada idma dan mahma ya. Untuk idma yang rojah, yang unggul ini adalah idma, ini huruf, idma huruf, ini menurut kaul yang unggul. Kemudian mahma menurut kaul yang unggul adalah isim. Seperti itu. Baiklah, untuk pertanyaan silakan, kalau ada yang ditanyakan bisa dikirim di grup ya. Di grupnya itu ada, masuk di grup saja atau langsung chat saya gimana ya? Iya, langsung di chat, langsung masuk grup aja ya. Grupnya kan ada di link ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang keliru dalam pemahaman, yaitu semata-mata karena kekurangan saya dalam memahami. Kalau kebenaran, kalau terdapat kebenaran, yaitu memang dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.